Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianari Wibowo dengan NIM 0559955282 UPPJJ Purwokerto. Dalam video ini saya akan memperlihatkan langkah mengerjakan tugas 2 basis data dengan kasus sebagai berikut. Berdasarkan entity relationship diagram di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Langkah pertama saya akan mengaktifkan Apache dan MySQL. Yang pertama kita buka dulu XMPP. Di sini ada MySQL sama Apache. Kita bisa menyalakan terlebih dahulu. Oke, kita menunggu. Oke, setelah running kita langsung aja buka localhost phpMyAdmin. Oke. Lalu selanjutnya kita membuat sebuah database baru. Di sini kita membuat database baru. Di sini kita bisa create database untuk membuat database baru dengan nama, kita kasih nama rumah sakit. Oke, di sini adalah rumah sakit. Selanjutnya kita membuat tabel entitas yang disebutkan pada soal. Pertama kita akan membuat entitas untuk pasien. Dan di sini ada 4 atribut pada entitas pasien seperti yang ada dalam soal ini. Lalu kita langsung bikin di sini entitas pasien dengan atribut 4. Lalu kita bisa melihat atribut-atribut yang ada: ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Kita masukkan saja ID pasien. Di sini ID pasien kita jadikan sebagai primary key. Lalu yang kedua kita ada nama pasien, varchar dengan tipe varchar, alamat. Yang ketiga yaitu alamat pasien dengan varchar. Ini bisa varchar atau teks. Saya akan mengisinya dengan teks karena mungkin bisa membutuhkan lebih banyak teks yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu jenis kelamin. Kita menggunakan varchar. Oke. Kita bisa isi misalkan ini 100, lalu ini 20. Kurang lebih seperti ini kita membuat tabel pasien dengan 4 atribut ini. Lalu kita simpan. Maka akan seperti ini, dan di sini kita melihat tabel pasien di dalam database rumah sakit. Selanjutnya kita saya mempunyai cara yang kedua, yaitu dengan cara membuat script menggunakan SQL. Sebelumnya saya sudah membuat script SQL-nya terlebih dahulu. Di sini saya membuat beberapa script untuk administrator, entitas, dokter, pasien ini tadi sudah dibuat. Dokter admin, tabel daftar, tabel pasien dokter. Kita tinggal memasukkan script ini.
Contohnya kita di sini ada tabel administrator. Di sini perintah scriptnya adalah create table administrator dengan atribut ID admin integer sebagai primary key. Nama admin, type-nya varchar dengan value 100 dan waktu jaga varchar dengan value 50. Saya tinggal copy. Ini untuk cara kedua dalam membuat tabel kita bisa. Oke. Langsung kita klik go. Oke, bentar. Go. Oke. Kita bisa melihat strukturnya. Di sini ada administrator, ada pasien. Ini pasien dan ini administrator. Dan kita bisa lakukan cara yang sama untuk entitas-entitas dan atribut-atribut yang lain sesuai dalam soal. Kita langsung saja membuatnya menggunakan escape. Oke, kurang lebih seperti ini strukturnya. Lalu sebelumnya kita bisa atur foreign key dulu. Foreign key ini berguna untuk relasi antar entitas atau antar primary key. Contohnya di sini pasien, di sini ID pasien sebagai primary key. Ini juga bisa kita gunakan sebagai foreign key. Kita klik, kita indeks. Oke. Maka muncul kunci berwarna putih ini. Itu menandakan bahwa ini juga sebagai foreign key. Oke, kurang lebih. Oke. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Daftar pasien daftar pasien daftar kurang lebih desainnya akan seperti ini. Oke, kita save. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan data. Contohnya kita lihat pasien struktur. Kita di sini bisa langsung saja insert data. Misalkan ID pasien 123, nama pasien Jamal, alamat Jakarta, dengan jenis kelamin L karena dia laki-laki. Selanjutnya misalkan 124, ID pasien, nama pasien Anggun, alamat pasien Bogor, jenis kelamin P. Untuk menambahkan lagi, kita dapat insert lagi. Misalkan kita masukkan 3 data. Oke, maka kita bisa membuat lagi 2, 3, 4, 5. Nama pasien Udin, alamat Magelang, jenis kelamin R. Nah, seperti ini. Kita save kemudian datanya. Oke, di sini
kita bisa melihat data pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Kemudian kita bisa menampilkan hasil data yang kita insert di PHP MyAdmin. Yang pertama, kita buka terminal terlebih dahulu, lalu kita masuk ke dalam root SMBP. Enter. Kita udah masuk ke MariaDB di sini. Selanjutnya kita bisa show database, yaitu menampilkan database yang ada. Di sini kita bisa melihat beberapa database. Kemarin kita akan menggunakan database rumah sakit, maka kita bisa gunakan use rumah sakit seperti ini. Kita udah di dalam database rumah sakit. Kemudian kita bisa memperlihatkan tabel yang ada di dalam database rumah sakit dengan cara kita show tabel seperti di sini. Kita bisa melihat administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter, seperti yang kita buat sebelumnya di sini. Kemudian kita ingin menampilkan nama pasien dan alamat pasien, di mana jenis kelaminnya yaitu laki-laki. Maka kita bisa menggunakan script seperti ini. Select nama pasien, alamat pasien, from pasien, from tabel pasien, di mana jenis kelamin sama dengan L atau laki-laki. Maka akan muncul dua nama, yaitu Jamal dan Udin, dengan alamat Jakarta dan Magelang, seperti yang ada di database yang kita buat sebelumnya. Langkah-langkah tugas 2 basis data. Semoga kita dimudahkan untuk mengerjakan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.